atau Israel atau Zionis ingin agar kita berpecah belah, gontok-gontokan, saling makan satu sama lain. Terpecahlah persatuan umat Islam. Saudaraku billah, masalah Palestina bukanlah masalah biasa. Ini genosida, bukan perang biasa, menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah, qad fazal muttaqun. Wa ba'du. Semoga keadaan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, terutama menghadapi situasi yang mungkin hari ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Di satu sisi kita juga harus diingatkan, harus terus mengingatkan diri tentang musibah yang terjadi di Palestina, yang merupakan masalah internasional yang sampai hari ini belum selesai. Ini bukan hanya sekedar kezaliman terhadap umat Islam, tetapi ini menyangkut kezaliman terhadap kemanusiaan, yang mana sisi kemanusiaan merupakan sisi yang sangat universal. Semua pihak akan pasti merasakan kegetiran orang-orang yang sedang dijajah, diambil tanahnya, dirampas, dianiaya kehormatannya, dihinakan, dibantai sedemikian kejinya. Dan ini bukan soal perang biasa, tetapi sepakat oleh para tokoh-tokoh Islam, para ulama yang konsisten memperhatikan kancah perpolitikan dunia Islam hari ini akan sama-sama merasakan dan kompak mengatakan bahwa ini merupakan genocide yang dilakukan oleh Zionis Israel, dibantu, disokong oleh Amerika Serikat dan sekutunya itu. Walaupun secara tidak jujur, seorang Joe Biden mengatakan bahwa kami adalah orang yang presiden pertama kali menyatakan bahwa kami tidak sedang berperang dengan negara-negara lain. Ini merupakan argumentasi yang sangat memalukan, sekaligus sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin besar, katanya, seperti Joe Biden. Ini justru blunder ketika kita menyaksikan betapa dahsyatnya kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, yang hingga hari ini belum mendapatkan titik terang. Satu pihak ngotot untuk mempertahankan dirinya, harga dirinya, karena itu merupakan hak yang diakui oleh syariat, yang diakui oleh sejarah, bahwa bumi Palestina merupakan hak umat Islam, dan lebih dimasuki oleh penjajah Israel, Zionis, Yahudi laknatullah alaih. Namun yang hari-hari ini, akhir-akhir ini yang sangat miris, bahkan sangat heboh, walaupun saya menyampaikan ini terlambat, sekalipun terlambat, tetapi saya merasa berhutang budi untuk tidak menyampaikannya. Itu salah besar. Ketika heboh umat Islam memerangi Zionis Israel yang merampas, yang menjajah di Palestina, ketika pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara sah menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, bahkan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi mengajak kita untuk memberikan follow up, dukungan kepada
warga Palestina bahwa memang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Inilah komitmen Indonesia dalam rangka untuk mencegah, untuk melawan, untuk menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia ini. Coba kita bertanya, adakah negara mana saja, adakah Amerika senang dijajah oleh negara lain? Adakah negara-negara sekutu Zionis laknatullah alaih merasa tenang, bersabar untuk tidak menghadapi, untuk tidak melawan penjajahan yang berlangsung di negaranya sendiri? Adakah orang yang menukar kondisi Palestina dengan pindahkan ke negara mereka masing-masing? Jawabannya 100% mereka tidak akan senang. Tapi kenapa kemudian mereka di antara negara-negara itu banyak yang mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika ini berlangsung penderitaan, kesakitan, dan ketika berlangsung follow up bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, karena memang sudah diatur, ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, di atas dunia harus dihapuskan. Segala macam bentuk penjajahan, modus penjajahan, apapun namanya, harus dihapuskan. Jadi bukan hanya penjajahan fisik, tapi segala macam bentuk penjajahan. Penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan kebijakan, harus kita lawan sebagai anak bangsa. Ini perlawanan merupakan perlawanan yang konstitusional. Nah, pada saat semacam ini yang terjadi, dukungan dari berbagai pihak terhadap warga Palestina, justru ada pihak-pihak dari 5 tokoh muda NU yang katanya oknum NU. Oke lah, kita bicara oknum, mengatasnamakan NU untuk memberikan katanya penelitian terhadap apa yang sedang terjadi hari ini. Eskalasi politik Timur Tengah, terutama masalah Palestina versus Israel, Zionis yang sedang menjajah. Kalau mereka mengatakan ini merupakan kunjungan penelitian, mau meneliti soal apa? Soal penjajahan tidak bisa diteliti, karena penjajahan di atas dunia itu sudah jelas. Tidak ada satupun manusia ataupun negara yang sudi dijajah. Dan itu sudah terjadi di negara kita. Sebelum Indonesia merdeka, kita sudah mengalaminya, nenek moyang kita sudah mengalaminya. Berjibaku, mengusir penjajah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersatu umat Islam, para ulamanya, tokoh-tokoh Islam, para TNI, TKR, untuk mengusir penjajah. Tapi kenapa kemudian hari ini dengan seenaknya, seakan-akan mereka jagoan, bisa mengatur urusan Timur Tengah dengan kedatangan 5 orang NU, pemuda NU yang katanya oknum NU? Ya, memang kalian siapa? Apakah lebih tinggi derajatnya daripada PBB? Lebih pintar daripada PBB? Lebih berkuasa, lebih berwenang? Andakah punya hak veto untuk bisa mengatur urusan orang lain, mengatur si A, mengatur negara B, mendikte negara B, negara C? Tidak. Siapa Anda? Kedua, dan kalau Anda ingin meneliti Yahudi sebagai simbol kejahatan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah kita bersanding, bertandang, berkiblat kepada Quran sebagai kimam kita. Allah mengatakan bahwa walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang kafir, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian
sampai kalian mau tunduk kepada mereka. Palestina boleh hidup bersama kami. Di Palestina, kata otoritas Israel, asalkan tinggalkan senjata, lepaskan senjata kalian. Kami akan sediakan fasilitas untuk kalian. Tentu saja bagi orang yang mempunyai hak secara sah, negara yang sah, bumi yang sah, tanah tumpah darah yang sah, aset yang sah, tidak satu pun ada orang yang mau meninggalkan atau memberikan semua itu kepada penjajah. Tidak ada. Mau meneliti soal apa? Soal kejahatan. Mau meneliti Al-Quran yang menyebutkan bahwa bangsa yang paling jahat, yang paling signifikan permusuhannya kepada kalian adalah kaum Yahudi. Yang paling keras permusuhannya kepada kalian adalah orang Yahudi. Ini permakluman, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada ruang untuk meneliti ayat-ayat Al-Quran tentang penjelasan bagaimana kejahatan kaum Yahudi terhadap kalian. Lalu Anda 5 orang mau meneliti tentang situasi hari ini. Barangkali betul apa yang dikatakan oleh Yahya Stakuf, ini anak kecil yang tidak ngerti apa-apa, belum cukup umur. Walaupun pernyataan ini pernyataan yang ambigu, yang tidak realistis. Anda tidak mungkin anak kecil. Anda bukan anak BG, tapi Anda adalah orang yang berpendidikan katanya. Orang filsafat. Tidak seperti orang yang berdemo di jalanan menolak Israel, katanya. Sahabat billah rahimakumullah. Karena itulah, untuk bagaimana kita menjadi orang yang mencukupkan diri kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang permakluman Allah akan kejahatan, akan peperangan, akan perseteruan abadi antara Yahudi versus Islam, antara Nasrani versus Islam, antara Blok Timur versus Islam, antara kaum Rom yang masih kafir versus Islam. Itu hal yang tidak bisa kita gugat sedikit pun. Kita mau ubah, tidak bisa. Ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Yang ada adalah, yang harus Anda perjuangkan bagaimana orang-orang itu tunduk kepada Islam, tidak mengganggu Islam, tidak menjajah umat Islam. Itu yang seharusnya kita lobby, bukan malah melobi untuk mendukung mereka. Salah besar, keliru besar. Jika Anda memang anak kecil, anak ingusan, belum cukup umur, duduk di rumah saja, lakukan pekerjaan yang lain yang mendatangkan uang. Kalau toh uang yang Anda kejar, kalau toh popularitas yang Anda kejar, jadilah artis sekalian saja, banyak duit Anda. Kalau Anda mau musuh Islam, jadilah musuh Islam yang tulen, masuk Yahudi, selesai. Kayak Bu Sukma, ikuti jejak Bu Sukma, baru namanya jantan. Ya. Ibu Sukma langsung memilih keluar daripada Islam, masuk agama sebelah. Sehingga jelas kita sedang berkonfrontasi dengan siapa. Kalau seperti ini keadaannya, jelas kan akan memecah belah. Dan itulah yang diinginkan oleh Yahudi atau Israel atau Zionis.
ingin agar kita berpecah belah, gontok-gontokan, saling makan satu sama lain. Terpecahlah persatuan umat Islam. Sehingga untuk menyelesaikan masalah Palestina, kita terdapat bercabang-cabang pemahaman, berblok-blok pemahaman, berblok-blok kebijakan, berblok-blok ucapan. Ada yang menyuruh tinggalkan Palestina, hijrah. Ada lagi yang menyuruh ikuti saja apa maunya otoritas Israel, disuruh berdamai biar tidak banyak kerugian, biar tidak banyak korban. Dan ini kesalahan Hamas yang memulai perang pada 7 Oktober. Andaikan Hamas tidak melakukan penyerangan, tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa-bahasa orang yang sangat licik, orang tidak paham masalah. Atau memang ingin menjerumuskan Islam, ingin menjerumuskan kepentingan-kepentingan Islam. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Imran 116 ayatnya, apa yang ditampakkan oleh orang-orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani itu belumlah seberapa dibandingkan isi hati mereka. Sangat lebih besar lagi kejahatan, niat busuk mereka, agenda mereka. Bahkan kalau kita melihat fakta di lapangan ketika ditemukan data bagaimana yang dirilis oleh rekan-rekan para pejuang di Palestina, bahwa sebenarnya niat busuk licik Israel bukan hanya merampas Palestina, tapi dia akan berekspansi untuk menguasai Arab, Jazirah Arab, wabil khusus Mekah. Artinya kalau orang Palestina mengikuti arahan ulama-ulama yang pengecut, mengatakan suruh pindah saja, hijrah saja, warga Palestina tinggalkan Palestina demi untuk menghilangkan korban, ya sudah barang tentu jawabannya akan menyelesaikan masalah. Tetapi ingat, Palestina akan dikuasai oleh Israel secara penuh, dan pada gilirannya dia akan berekspansi ke negara-negara Islam yang lain seperti Mekah, Madinah, dan negara-negara sekitarnya. Dan konsekuensi penjajah seperti itu dalam mencanangkan gerakan penjajahannya di muka bumi. Jadi cukuplah sejarah menjadi catatan kita, menjadi peringatan kita seperti apa yang pernah dialami oleh bangsa ini. Tokoh-tokoh kita, nenek moyang kita telah mengalami jauh hari. Kita hanya menikmati kemerdekaan hari ini, yang kemudian para pendahulu kita berkomitmen untuk menolak namanya penjajahan di muka bumi ini, di dunia ini, karena tidak nyaman sama sekali, tidak ada keenakan, korban bergentayangan, berlimpah ruah, bersimbah darah, anak-anak terlantar, keluarga dicerai-beraikan dengan keluarga yang lain, anak yatim, janda-janda, orang yang cacat seumur hidup, dan kerugian-kerugian material dan non-material yang sudah tidak tercatat jumlahnya. Lalu kalian dengan seenaknya bermesra-mesraan dengan presiden musuhnya umat Islam bersama. Sahabatillah rahimakumullah. Maka sebagai warga negara yang baik, jika negara kita berkomitmen untuk kebaikan seperti mendukung Palestina, menolak penjajahan, maka kita 100% sebagai warga negara yang baik mendukung pemerintahan kita. Dan sebaliknya, saya banyak maaf jika pemerintah kita melakukan satu dosa atau kesalahan. Tentu kita bersama-sama mengingatkan bil ahsan, dengan cara yang baik, untuk menjaga, untuk menyayangi, sebagai bukti sayang kita kepada pemimpin kita. Yang bisa kita lakukan dengan mimbar, melalui mimbar, karena kita tidak bisa melaksanakan hadis yang mengatakan kalau kamu ingin menasihati pemimpin, datanglah, pegang tangannya. Itu yang tidak bisa kita lakukan karena sulitnya birokrasi untuk mencapai hal itu. Maka gunakan apa yang mudah kita bisa lakukan.
Sahabat billah rahimakumullah. Karena itulah sebagai umat Islam khususnya dan sebagai warga negara yang baik, mari kita contohkan, mari kita bantu, mari kita sokong pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menolak kemungkaran, kejahatan, penjajahan di atas dunia, wabil khusus masalah yang sedang terjadi di Palestina hari ini. Kalau bukan kita, siapakah lagi? Kalau sejak hari ini kita membuat karya terbaik, mesti hanya dengan dukungan kecil, kapan lagi kita akan bisa mempersiapkan bekal akhirat kita untuk pulang? Karena hari demi hari, sisa usia kita akan berkurang menuju akhir. Apakah akhir baik ataukah akhir buruk? Catatan paling pentingnya adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal yang terbaik. Siapakah Anda? Siapapun Anda, sebagai presiden, sebagai wakil presiden, sebagai MPR, DPR, maka wajib mengingatkan namanya bekal pulang menuju Allah. Buatlah catatan terbaik yang akan dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan di sebelah kanan kita, dan cegahlah malaikat pencatat amal keburukan kita di sebelah kiri kita, agar yang tercatat selalu kebaikan demi kebaikan. Jangan lagi katakan bahwa orang-orang yang menasihati, mengingatkan, mengajak untuk bertakarub, mengajak untuk bersyariat, itu dikatakan sebagai cap-cap yang buruk. Jangan lagi pernah menyatakan hal-hal buruk kepada para pejuang agama Allah, karena hakikatnya mereka sedang mengajak kita untuk dekat dengan Allah, yang pemilik bumi, raja di muka bumi. Dialah yang memberikan Anda kehidupan, rezeki, makan dan minum, serta berbagai fasilitas. Maka tidak pantas kita untuk mengingkari, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat billah rahimakumullah, mari kita senantiasa menjaga identitas keislaman kita sebelum Allah cabut, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala cabut ajal kita, sehingga tidak lagi pertolongan selain daripada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amal, tetapi karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita kejar, kan hanya dengan itulah kita akan lolos masuk surga. Adapun amaliyah kita, ibadah kita secara kafah, kecintaan kita kepada syariat Allah, ingin menerapkannya di buminya Allah, tidak ada yang salah. Itu yang benar, 1000% itu yang benar. Adapun pihak yang menyalahkannya, maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selagi Anda masih diberikan umur. Jika sudah tidak ada lagi kesempatan, maka menyesallah pada akhirnya. Sampai dikubur, Anda tidak akan bisa kembali lagi. Waliyahzubillah. Jika ada benarnya apa yang saya sampaikan hari ini, tentu benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kesalahan, kealpaan, tentu datangnya dari pribadi saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.